السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita setelah mematikan kita. Dan juga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membosan memberikan nikmat tersebut kepada kita. Tapi sebagian dari kita banyak yang lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat tersebut. Yang paling sering kita lupa adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mawbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang mana manusia sering lupa dan melalaikan, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Tak lupa yang kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan, uswah hasanah, sebaik-baik contoh yang harus kita contoh, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab yang pertama daripada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu bab yang kedua tentang keutamaan qiraah dan ahlu qiraah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada bab yang kedua ini Imam An-Nawawi menuliskan sebuah hadis yang mana hadis tersebut berbunyi: Sabata an Abi Mas'udin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ya'umul qawmah aqra'uhum li kitabillah. Pada bab 2 ini Imam An-Nawawi menulis kutipan hadis yang mana hadis ini berisi tentang keutamaan daripada qiraah dan ahlu qiraah. Diriwayatkan secara sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
hendaknya yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling ahli dalam membaca kitabullah. Dan alhamdulillah pada beberapa minggu yang lalu di grup kita Masjid Mujahidin sudah dibahas tentang hadis tersebut. Akan tapi di sini Imam An-Nawawi hanya memotong hadis pada awal-awalnya saja, yaitu ya umul qaum aqrahum li kitabillah. Hendaknya yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling ahli membaca kitabullah, yaitu yang banyak hafalannya dan benar bacaannya, terutama adalah surah Al-Fatihahnya di sini. Karena Al-Fatihah merupakan rukun daripada salat. Karena tidak sah atau tidak sempurna salatnya tanpa Al-Fatihah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini hadisnya hadis riwayat Imam Bukhari nomor 765 dan Imam Muslim nomor 394. Nah, mungkin banyak orang yang terburu-buru ketika melaksanakan salat sehingga tidak sempurna bacaan daripada surah Al-Fatihah tersebut. Maka penting sekali bagi kita semua memperhatikan tajwid daripada surah Al-Fatihah ini. Karena banyak diketemui bahwasanya di suatu tempat itu membaca Al-Fatihah dengan seakan-akan ada yang merubah hurufnya, ada yang merubah harkatnya. Itu lahan jali. Di surah Al-Fatihah itu yang sering kita temui adalah misalkan alhamdu yang awalnya segala puji bagi Allah, kemudian dibaca alhamdu yang artinya segala kebinasaan atau kematian bagi Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Ketika membaca alhamdu dibaca alhamdu. Ini. Terus yang kedua, alhamdu dibaca alqamdu. Alqamdu itu banyak. Terutama di Jawa ini banyak yang membaca alqamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin, seperti itu. Ternyata di sini yang awalnya segala puji bagi Allah menjadi segala kesedihan bagi Allah. Ini merupakan merubah daripada makna daripada alhamdulillah. Maka penting sekali bagi kita belajar makharijul huruf daripada Al-Quran tersebut. Hukum lahan jali ini haram apabila disengaja dan tidak mau belajar tentang hal tersebut. Dan juga kesalahan yang sering kita ketemu adalah mengurangi huruf daripada ayat dalam surah Al-Fatihah. Yang awalnya iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dibaca iyyaka na'budu. Itu tasdidnya dihilangkan. Iyyaka na'budu. Itu juga merupakan kesalahan yang sering kita ketemui. Hanya kepada cahaya matahari kami menyembah. Nah, itu sepele, tapi di situ sangat fatal sekali, artinya ketika kita merubah dan mengurangi daripada huruf tersebut. Dan juga yang sering kita ketemu adalah an'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, dibaca an'amtu alaihim, yang telah aku beri nikmat kepadamu. Yang awalnya yang telah engkau, maksudnya Allah beri nikmat kepada kita, kepada mereka, menjadi yang telah aku beri nikmat kepada mereka. Aku di sini maksudnya manusianya, bukan Allah lagi. Oleh karena itu, seseorang yang masih terjatuh kepada kesalahan jali pada surah Al-Fatihah ini, maka ia tidak diperkenankan menjadi imam daripada salat berjamaah. Khususnya apabila makmum di belakangnya telah terlambat atau terbebas daripada kesalahan jali tersebut. Intinya kalau misalkan makmum ada yang lebih bagus, ada yang lebih paham, ada yang lebih paham daripada bacaan surah Al-Fatihah, maka lebih baik makmum tersebut yang menjadi imam, menggantikan imam yang seperti biasanya.
Jangan sampai di antara kita di suatu masjid itu ada voting pemilihan imam. Yang paling banyak suaranya menjadi imam. Itu jangan sampai seperti itu. Karena ketika hal itu terjadi, maka kesalahan-kesalahan itu akan terjadi pada masjid tersebut. Sehingga ketika imam membaca dengan bacaan yang salah, maka imam akan menanggung semua dosa daripada makmum tersebut. Kembali kepada hadis yang pertama tadi, ya umul qaum aqrahum bi kitabillahi ta'ala. Hendaknya yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling ahli dalam membaca kitabullah. Terus di situ hadisnya dilanjutkan, fa in kanu fi qiraati sawaun, kalau bacaan dan hafalnya sama, fa'a'lamuhum bis sunnah, maka yang paling ngerti tentang sunnah, yaitu yang paling ngerti tentang hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ngerti sunnah-sunnah yang ada daripada sholat tersebut. Misalkan ketika imamnya itu lupa, maka harus ngerti apa yang harus dilakukan oleh imam tersebut, yaitu dengan sujud sahwi pada akhir daripada rakaat terakhir daripada sholat tersebut. Masyarul muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, ketika lupa jumlah rakaat, maka makmum mengucapkan subhanallah, dan bagi imam harus ngerti dengan hal ini, maka sebelum salam ditambah dengan sujud sahwi. Akan tetapi di situ ketika terjadi imamnya itu lupa dan misalkan salat isya menjadi 3 rakaat dan salam, maka itu boleh menambah 1 dengan alasan di situ belum sampai hitungan 1 rakaat, boleh menambah 1 rakaat. Akan tapi kalau melebihi dari hitungan 1 rakaat, maka harus mengulang lagi salat tersebut, mengulang dari awal, dari rakaat yang pertama. Karena sebagai imam itu harus ngerti daripada sunnah-sunnah, terutama tentang sholat tersebut. Namun jika dalam memahami sunnah itu sama, maka fa'aqdamahum hijrah, maka yang lebih dahulu hijrah, yaitu kalau dalam hal ini adalah yang lebih dahulu menghafal Al-Quran, yang lebih dahulu memahami sunnah-sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus menghargai dan harus saling mengerti, walaupun di situ sama-sama pahamnya, kita harus menghormati yang lebih dahulu hijrah. Kalau misalkan dalam hijrahnya sama, maka faqdabuhum silman, maka yang lebih dahulu adalah masuk Islam. Itu maksudnya adalah kalau misalkan ada yang mu'alaf, yang lebih dahulu masuk Islam. Dalam hadis lain disebutkan yang lebih dulu dilahirkan, maksudnya yang lebih tua menjadi imam. Tapi jangan sampai di antara kita, di antara suatu kaum itu yang menjadikan imam itu yang lebih tua. Kebalik, kalau misalkan tua paham sunnah dan yang lainnya itu gak apa-apa. Akan tapi misalkan yang menjadi masalah adalah yang lebih tua, yang mana bacaannya sudah tidak karuan, itu yang menjadi masalah, sehingga bacaannya banyak yang keliru. Nah, itu yang harus diperhatikan di antara kita semua. Masyarul muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, karena di antara kita memang banyak yang ingin sekali menjadi imam, akan tetapi harus memperhatikan syarat-syarat yang harus menjadi imam tersebut. Pada hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, para qurra merupakan orang-orang yang selalu berada di majlis Umar.
radhiyallahu an, dan merupakan dewan suriahnya, dewan suranya, baik para senior maupun para mudanya. Ini hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya. Jadi ahli Al-Quran ini adalah teman duduk dan teman musyawarahnya daripada Umar bin Khattab. Membaca Al-Quran lebih afdal jika dibandingkan dengan melafalkan tasbih, tahlil, serta lafaz zikir lainnya. Ini mendapat sahih yang dipilih oleh para ulama, yakni banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut. Jadi di antara kita umat manusia, umat Islam khususnya, harus benar-benar memperhatikan siapa yang layak menjadi imam dan menjadi makmum. Kalau misalkan di antara kita ada yang lebih paham tentang Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak mau menjadi imam, itu bagaimana? Nah, itu sebuah pertanyaan. Kalau misalkan di situ ada sebuah atau seorang yang paham Al-Quran, paham Sunnah, tapi dia tidak mau menjadi imam, itu kita biarkan saja. Kita harus menjadikan yang biasanya menjadi imam. Karena kejadian itu di satu daerah, ketika selesai sholat, dia itu menegur imamnya, mengatakan bacaannya kurang ini, bacaannya kurang ini. Tapi yang menegur itu disuruh menjadi imam tidak mau. Itu banyak kejadian. Padahal di situlah guru Al-Quran, guru tajwid, guru tahsin. Akan tetapi ketika disuruh menjadi imam, dia tidak mau untuk mengimami. Itu ada. Termasuk saya sendiri pernah melihat orang yang menegur tersebut. Insya Allah ada di Mojokerto sini, insya Allah. Karena memang di antara kita itu memang harus selalu belajar dan harus selalu memperbaiki daripada bacaan-bacaan ketika menjadi imam salat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bab yang kedua ini merupakan bab yang sangat singkat. Di situ hanya ada satu hadis, potongan hadis, dan juga hanya satu halaman saja. Sehingga pertemuan kali ini hanya sebentar saja, hanya membahas tentang bab 2. Dan insya Allah pada bab yang ketiga akan lebih panjang lagi pembahasannya, akan lebih banyak lagi dalil-dalilnya tentang keharusan memuliakan ahlul Quran dan larangan menyakiti mereka. Jadi harus mengerti, jangan sampai membuat mereka itu sakit hati. Baik, seperti biasa sebelum mengakhiri kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ahlul Quran, golongan orang-orang yang masih mau untuk belajar Al-Quran, sehingga dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.